Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali di majelis ini. Insyaallah pengajian kita pengajian tematik berjudul apa judulnya Bu? Untaian nasihat para ulama. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para ulama adalah rujukan kita ya di dalam mengantarkan kita kepada memahami agama, demikian pula meyakininya. Yang selanjutnya mereka juga menjadi wasilah bagi kita untuk bisa lurus dan benar di dalam mempraktekkan agama, baik secara lisan ataupun dengan amal perbuatan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Ahli zikir yang dimaksud adalah para ulama rabbani. Maka nasihat-nasihat mereka adalah nasihat-nasihat para ahli hikmah yang mendalam ilmunya di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Baik, ada beberapa nasihat yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini dari nasihat-nasihat para ulama. Yang pertama, seorang ahli hikmah pernah ditanya, "Fama hiya sa'adah?" Fama hiya as-sa'adah? Apa itu bahagia? Bahagia itu apa? As-sa'adatu ya sa'adah ta'ti min dakhilin nafsi la ta'ti min kharij. Aqulu lakum mas-sa'adah fi kalimatin wahidah. Maka dijawab, sumber bahagia itu ada dalam diri seseorang. Sumber bahagia itu ada pada diri seseorang itu sendiri, bukan dari luar dirinya. Jadi bahagia itu jauh atau dekat, Ibu? Dekat. Bahagia itu dekat. Ada di mana? Ada di dalam diri kita sendiri. Aqulu lakum mas-sa'ada fi kalimatin wahidah. Aku katakan kepada kalian, apa sebenarnya kunci kebahagiaan dalam satu kata saja. Jadi nasihat pertama tentang kata kunci kebahagiaan. Maka kemudian dijawab, as-sa'adatu hiya ridha. Fa idza aradtum an takunu su'ada fardhu. Idza radita fa anta sa'id. Wa kullama zadat talabatuka
naqasat sa'adatuka. Masya Allah, ini nasihat. Jadi kata beliau alaihi rahmatullah, kata kunci kebahagiaan itu adalah ridha. Kata kunci kebahagiaan itu adalah ridha. Maksudnya apa ini? Puas, merasa cukup, dan mencintai pemberian dari Allah. Bahasa lainnya apa, Bu? Qanaah. Itu kata kunci kebahagiaan. Jadi seorang hamba ridha kepada jatah pemberian Allah. Dia merasa puas, merasa cukup, dan mencintai pemberian Allah. Fa idza aradtum an takunu su'ada'a fardhu, maka jika kalian ingin bahagia, ridhoilah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian ridho, maka kalian adalah orang-orang yang berbahagia. Namun sebaliknya, wa kullama zadat talabatuka, semakin Anda itu banyak menuntut, banyak keinginan, ingin ini, ingin itu, maka naqasat sa'adatuka, kebahagiaan Anda itu semakin berkurang. Jadi Ibu, semakin banyak keinginan, semakin berkurang kebahagiaan. Ya kan? Semakin banyak keinginan, semakin berkurang kebahagiaan. Jadi orang yang bahagia itu apa? Orang yang menikmati apa yang ada saat ini, yang menjadi jatah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak keinginan, semakin berkurang yang namanya kebahagiaan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat orang desa dengan orang kota, orang desa yang hidupnya tinggal di pedesaan dengan hamparan sawah, dengan hamparan kebun teh, rumahnya rumah panggung, ya mirip villa yang biasa dibangun oleh orang-orang kaya. Di belakang rumahnya ada air mengalir, sungai begitu deras, jernih sekali. Tidak jauh dari situ ada pemandangan gunung yang membiru, menjulang tinggi. Barakallahu fikum. Pagi-pagi sedang hujan seperti ini, minum kopi ya, sambil makan sanggar pisang, menghadap ke lukisan alam asli. Dengan orang kota yang tiap pagi berjibaku dengan polusi, macet, IKN. Barakallahu fikum. Kira-kira tenang yang mana, Ibu? Tenang yang di desa. Begitu kan? Barakallahu fikum. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mau minta testimoninya, ya testimoni, betul ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mau minta testimoni mereka, kenapa mereka itu kok hidupnya bisa tenang begitu, santai menjalani hidup itu, tenang, betul-betul bisa dinikmati. Apa sih resepnya apa? Ini kita tidak bicara tentang apa namanya, hal-hal yang lebih mendalam terkait dengan petunjuk dan bimbingan syariat Islam. Tapi ini kita bicara zahir saja, yang ternyata itu juga sejatinya adalah
sangat berkaitan dengan kebaikan agama kita. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mau bertanya kepada mereka, ya, minta testimoninya, kenapa hidup Anda itu di desa kok begitu tenang? Jawabannya apa, Bu? Jawabannya apa? Barakallahu fikum. Karena mereka qanaah. Kami ini di sini yang penting bisa makan sudah bahagia. Kami bisa panen dari hasil alam, kami bisa menikmatinya dengan anak dan istri, sudah bahagia. Nah, itu yang disebut qanaah itu. Menikmati apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga itu yang bisa menjadikan orang itu bahagia, hidupnya tenang. Tidak banyak keinginan. Sekali lagi ini kita bicara zahir, yang kaitannya dengan kehidupan zahir. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata Islam juga mengajarkan seperti itu. Qanaah, ridho, merasa puas, bersyukur atas pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi enggak banyak keinginan. Mohon maaf Ibu, orang itu kalau semakin banyak keinginan, tadi dijelaskan, yang kita sampaikan itu kalamnya Syekh Ali Tantawi, ya, dalam kitab Fusul Ijtimaiyah. Beliau sampai menyatakan setiap bertambah keinginan kita, maka semakin berkurang kebahagiaan kita. Contoh saya gini, saya contohkan nih, simpelnya gini. Ada orang, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mendambakan punya rumah yang lapang, luas, begitu ya, lengkap dengan tamannya, kalau bisa ada lapangan golfnya, begitu ya, ada kolam renangnya. Tercapai ini, tercapai. Harusnya kan dinikmati, betul nggak Ibu? Harusnya dinikmati. Tapi ketika orang ini mentarget yang lainnya, akhirnya sibuk lagi. Jiwa raganya tersibukkan lagi untuk memenuhi keinginan berikutnya. Sehingga rumah mewah dan megah yang didamba-dambakan itu tidak sempat dinikmati. Kenapa? Oh, sibuk orangnya. Kadang sebulan sekali datang ke rumah, padahal rumahnya, ya, rumahnya itu dengan fasilitas yang sangat lengkap, tapi nggak bisa dinikmati. Kemana suaminya, Bu? Sibuk Ustadz, ngurus usaha lagi. Sekarang buka cabang di Bali, gitu. Loh, ini rumahnya yang gede nggak dinikmati. Rugi nggak Ibu? Rugi sekali. Tiba-tiba rambutnya sudah ubanan aja, tiba-tiba sudah penyakitan, nasallallahu as-salamah. Terus katanya ingin bahagia, ingin menikmati kehidupan. Kapan menikmatinya? Kalau kemudian dikit-dikit setelah mencapai target berikutnya, target berikutnya, akhirnya tidak ada yang dinikmati. Sesimpel itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ternyata bahagia itu tidak jauh dari diri kita sendiri. Itulah qanaahnya hati kita terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah baca postingan orang, Ibu, ya. Jadi bahasanya begini, semakin dewasa katanya semakin sadar bahwa cita-cita sebenarnya adalah hidup tenang di pedesaan. Paham maksudnya Ibu? Orang desa loh dari dulu bahagia begitu. Ini biasanya yang nulis kayak gini orang kota, ya. Sampai ada yang cerita ke saya, Ustaz pernah ke Batu? Pernah, kata saya. Kenapa? Indah katanya Batu itu, ya. Oh, indah sekali, sejuk lagi. Katanya ada teman di kantor yang ngajak pensiunan di sana. Jadi nanti kalau pensiun pulangnya ke sana. Loh Ibu, orang sana dari kecil sudah bahagia di pedesaan, kan begitu ya. Barakallahu fikum. Artinya mau bahagia jangan nunggu pensiun, ya.
Kalau mau bahagia jangan nunggu pensiun. Kenapa nggak mau bahagia dari sekarang? Toh bahagia itu dekat. Di mana, Bu? Di hati kita sendiri. Caranya bagaimana? Qanaah. Tadi apa qanaah itu? Ridho, merasa puas dan mencintai pemberian dari Allah. Mencintai itu kan berarti orang itu menikmati banget ini apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Demi Allah, Ibu, terlalu banyak yang harus kita qanaahi. Ya kan? Punya suami, nikmat gak, Ibu? Nikmat. Banyak orang yang istiqomah menjomblo. Kalau Ibu cepat laku, alhamdulillah. Ya kan? Nah, begitu Ibu yang dirahmati Allah. Nah, dari apa yang disampaikan oleh ahli hikmah ini, kita bisa membedakan antara dua hal. Mana kunci kebahagiaan, mana faktor pendukung hidup bahagia. Beda nggak, Ibu? Beda. Ada kunci kebahagiaan, ada faktor pendukung hidup bahagia. Saya tanya, rumah mewah, rumah megah, makanan enak, kasur empuk yang harga puluhan juta, bisa mengeluarkan aromaterapi, bisa mijit punggung kita sendiri. Barakallahu fikum. Ini kunci kebahagiaan atau faktor pendukung saja? Faktor pendukung. Kunci bahagianya di mana sih? Di diri kita sendiri. Ya. Ada nggak orang yang faktor pendukung kebahagiaannya super lengkap, tapi orangnya nggak pernah bahagia? Ada, Bu? Ada, banyak itu. Kenapa? Dia lupa bahwa kunci bahagia itu ada di dirinya sendiri. Orang kalau sudah punya kuncinya kan tenang aja. Barakallahu fikum. Gudang saya banyak, Ustaz. Ya, gudang harta. Gitu ya. Tapi kuncinya nggak ada, terkunci semuanya. Bisa dinikmati, Bu? Nggak bisa. Begitu ya. Jadi ada faktor pendukung hidup bahagia, ada kunci bahagia. Kunci bahagia itu terletak dalam diri kita sendiri. Itulah qanaah, ridha, puas, mencintai jatah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak memaksakan diri untuk meraih sesuatu yang tidak Allah takdirkan untuk dirinya. Semakin loyo ya meraih sesuatu yang sejatinya bukan menjadi takdir dirinya, maka Ibu yang dirahmati Allah, semakin hilang kebahagiaan pada dirinya. Maka cintailah apa yang kita miliki, niscaya kita akan mudah bahagia. Mencintai apa yang dimiliki oleh orang lain itu adalah termasuk kiat efektif untuk sulit bahagia. Ibu pengen bahagia atau pengen sulit bahagia? Kalau pengen bahagia, sok cintai apa yang ada saat ini. Nikmati. Nikmati. Jangan melihat punya orang. Paham, Ibu? Iya sih, Ustaz, rumah saya sudah bagus ini, tapi baru satu, belum punya dua. Teman saya baru kerja 1 tahun, masa sudah punya 2 rumah mewah? Gengsi dong saya kan lebih tinggi pangkatnya dari dia. Akhirnya target lagi rumah mewah yang satunya lagi. Nah, semakin begitu semakin sulit bahagia. Sudah, kenapa nggak menikmati rumah yang ada saat ini? Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah punya suami, nikmati itu ibu, suami ibu. Jangan suka ngelirik suami orang, gitu ya. Bahagia hidupku andai kata aku menjadi pendamping dirinya. Padahal suaminya ada di situ. Suaminya nggak disyukuri, nggak dinikmati. Ya. Malah ngelirik suami temannya. Enak ya, kamu mah punya suami sudah ganteng, soleh, gajinya gede, gitu ya. Nah, ada suami saya, gitu. Nah, orang kayak gini nih, demi Allah tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Kenapa?
Karena dia mencintai apa yang dimiliki orang lain. Kenapa tidak mencintai milik kita sendiri? Ya kan Ibu? Barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya apa nih dari nasihat ini? Jangan banyak ngeluh. Apa Bu? Jangan banyak ngeluh. Terlalu banyak yang harus kita nikmati pada diri kita sendiri. Ya kan? Barakallahu fikum. Kita lanjut nasihat berikutnya. Nasihat berikutnya, tadi nasihat pertama tentang kata kunci kebahagiaan. Nasihat kedua, puncak kenikmatan duniawi. Nah, kita bicara nikmat dunia, Bu. Nikmat itu pasti ada puncaknya. Ya kan? Puncak kenikmatan dunia itu apa sih? Apa, Bu? Ada orang paling bahagia di sini? Puncak kenikmatan duniawi itu apa? Ya, kita bahas, kan belum dibahas. Ibu, ada nasihat dari Imam Ibnul Jauzi alaihi rahmatullah dalam kitabnya Saidul Khatir. Beliau menyatakan, perhatikan ini, al-ladzat kulluha baina hissiyun wa aqliyun. Baina hissiyun wa aqliyun. Fa nihayatul ladzat al-hissiyah wa a'laha an-nikah. Wa ghayatul ladzat al-aqliyah al-ilmu. Faman hasalat lahul ghayatan fid dunya faqad nalan nihayah. Beliau menyampaikan seluruh kenikmatan duniawi itu bisa dibagi menjadi dua kategori. Seluruh kenikmatan duniawi itu bisa dibagi menjadi dua kategori. Jadi nikmat-nikmat dunia itu kalau dikumpulkan maka kesimpulannya dua, begitu. Yang pertama hissi, yang kedua akli. Yang pertama kenikmatan fisik, yang kedua kenikmatan akal. Kenikmatan fisik dan kenikmatan akal. Itu, Bu. Seluruh kelezatan dunia kalau dikumpulkan ya terkumpul di dua kategori ini. Kenikmatan fisik dan kenikmatan akal. Fanihayat al-ladzat al-hissiyah wa a'laha an-nikah. Puncak kenikmatan fisik adalah menikah. Apa, Bu? Puncak kenikmatan fisik adalah menikah. Kata orang, nikah itu adalah surga dunia. Ini puncak kenikmatan fisik, menikah. Wa ghayat al-ladzat al-aqliyah al-ilmu. Sedangkan puncak kenikmatan akal adalah ilmu agama. Masya Allah. Kata Imam Ibnul Jauzi, siapa yang mendapatkan dua puncak kenikmatan di atas, ketika dia hidup di dunia, sungguh dia telah mendapatkan seluruh kenikmatan duniawi. Masya Allah. Semoga kita semua dapat dua-duanya. Jelek-jeleknya Ibu, ya, minim-minimnya kalau kita tidak dapat dua-duanya, jangan sampai nggak dapat yang kedua tadi. Apa itu? Puncak kenikmatan akal.
Apa? Ilmu dunia. Yang paling ngenes itu siapa? Tidak pernah nikah, tidak pernah belajar agama. Itu ngenes itu. Dia keluar dari dunia dan tidak pernah merasakan nikmatnya, puncak kenikmatan duniawi. Maka Masya Allah, berbahagia sekali kalau orang itu dikasih ilmu agama, kemudian dikasih rezeki nikah. Barakallahu fikum. Makanya rata-rata ahli ilmu itu hobi menikah. Ya kan Ibu? Dia ingin terus menyempurnakan. Masya Allah. Di sebagian wilayah itu Ibu, sebagian daerah, beberapa kali saya kunjungi, itu kalau di sana itu ada ustadz istrinya satu, sering dibully. Ustadz kok istrinya satu gitu. Masya Allah. Kalau di sini yang dibully yang mana Bu? Yang istrinya lebih dari satu. Begitu. Kalau di sebagian daerah tuh begitu. Justru yang dibully itu yang istrinya satu. Barakallahu fikum. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi puncak kenikmatan fisik adalah menikah, sedangkan puncak kenikmatan akal adalah ilmu agama. Maka berbahagia sekali orang yang mendapatkan dua-duanya. Baik. Dan sangat sengsara orang yang tidak mendapatkan dua-duanya. Jadi beruntung seorang muslim yang diberi rasa nikmat belajar ilmu agama, diberi rasa nikmat hadir di majelis ilmu, diberi nikmat saat dia membaca kitab-kitab para ulama, mengkaji, menelaah. Ini puncak kenikmatan akal. Makanya pantas kalau kita bicara biografinya para ulama Ibu ya. Mereka itu sekali duduk belajar, membaca, mengkaji, menelaah bisa berjam-jam. Kisahnya Imam Al-Albani itu ketika beliau ada di perpustakaan paling besar, yang lemari kitabnya itu tinggi-tinggi, yang kalau mau ngambil kitab di atas harus pakai tangga. Beliau itu kalau sudah duduk di tangga itu membaca kitab bisa berjam-jam, tidak turun-turun dari tangga. Kenapa bisa begitu Bu? Kenapa? Kenapa bisa begitu? Tadi jawabannya, dia sedang merasakan puncak kenikmatan akal. Ya bisa diganggu itu. Karena ya nikmat, kenikmatan, puncak kenikmatan akal ya di situ. Ilmu agama. Masya Allah. Dan banyak lagi kisah-kisah yang mengagumkan seperti itu. Dan kita bersyukur ya kalau dimudahkan Allah belajar, hadir di majelis ilmu. Karena tidak semua bisa merasakan manisnya kenikmatan ilmu. Tidak semua orang bisa merasakan nikmat saat dia membaca baris demi baris kitab-kitab para ulama. Tidak semua orang bisa merasakan nikmatnya mendengarkan kata demi kata dari ayat-ayat Al-Quran, baris demi baris dari kalimat-kalimat hadis Rasulullah SAW yang dibacakan. Tidak semua bisa merasakan indahnya mendengarkan atau membaca penjelasan para ulama terkait dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka kita yang dianugerahi kenikmatan belajar agama, mendengarkan penjelasan para ulama, ini nikmat yang sangat-sangat besar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, dari dua kategori ini, kata kuncinya hanya ada di ilmu agama. Kalau ilmu agama ini sudah didapatkan, yang satu kita misalkan ketinggalan, tidak sempat kita rasakan, maka itu sudah cukup dia merasakan nikmat duniawi.
Karena nikmat fisik dengan nikmat akal tentu yang paling ideal yang mana? Nikmat akal. Kalau nikmat akalnya sudah dirasakan, maka nikmat fisik ini ya lewat. Namun kalau dapat dua-duanya, Masya Allah. Begitu. Makanya kita dapati sebagian para ulama tidak sempat nikah. Apakah mereka nggak bahagia? Tidak. Mereka justru bisa lebih bahagia daripada orang-orang yang sudah nikah. Bahkan yang istrinya banyak. Mereka nggak sempat nikah. Ada Imam Nawawi, Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, dan ulama-ulama yang lainnya dibukukan secara khusus para ulama yang semasa hidupnya tidak sempat nikah. Kenapa? Saking besarnya puncak kenikmatan akal yang mereka rasakan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang yang betul-betul cinta ilmu agama itu ada indikatornya, ibu ya. Indikatornya itu dia bisa melupakan, ya, bisa melupakan nikmat-nikmat duniawi yang lain. Contoh, gitu ya. Saking cintanya ilmu agama sampai misalkan lupa dengan makanan yang dibawa di dalam tas, gitu ya. Saking asiknya mendengarkan kajian, hutang yang berjuta-juta itu lupa, ya, gara-gara asik mendengarkan pengajian, gitu ya. Lupa makan, lupa minum, lupa kalau punya istri, gitu. Masya Allah, dia ambil kitab ini, ambil kitab itu, membuka, membongkar, mengkaji, membaca, menelaah, sampai lupa, iya, ternyata belum makan siang. Sampai lupa kalau dia punya istri. Nah, ini indikasi bahwa berarti orang ini betul-betul cinta ilmu agama. Barakallahu fiikum. Nah, ini kalau sudah didapatkan ibu, Masya Allah, itu sejatinya sudah cukup. Namun seorang muslim hendaknya menyempurnakan nikmat Allah pada dirinya. Dengan cara apa? Menikahlah. Menikah. Ada yang belum nikah di sini? Hah? Ada yang belum nikah, Bu? Di antara ibu-ibu ada yang belum menikah? Rahasia ya, privasi Ustaz. Nah, maksudnya kalau ada yang belum menikah, kan bisa nanti kita hubung-hubungkan, gitu ya. Karena banyak juga ikhwan yang belum menikah. Barakallahu fiikum. Sekarang kan bandingan wanita dengan laki-laki lebih banyak wanita. Jadi yang khawatir kehabisan stok siapa? Wanita khawatir kehabisan stok laki-laki, ya, karena jumlah laki-laki menipis, ya, gitu kan? Populasinya semakin menipis. Barakallahu fikum. Ya, berusaha menikah, ya. Karena nikmat menikah itu adalah kenikmatan yang halal yang Allah berikan kepada manusia untuk memenuhi gorizahnya mereka, ya, naluri seksualnya. Dan itu kan programnya Rasulullah, ya, untuk memperbanyak umatnya. Nabi dan Rasul rata-rata mereka semua menikah, sehingga an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahnya para Nabi dan Rasul. Barakallahu fikum. Terlalu banyak faidah dan fadilah dari orang itu menikah. Maka menikah adalah nikmat penyempurna bagi manusia. Nikmat penyempurna bagi manusia-manusia yang istimewa dan mulia. Jadi nikah itu bukan penghalang untuk meraih kesucian, bukan penghalang untuk meraih kemuliaan di dunia, juga di akhirat. Karena salah kalau orang memahami, Ustaz, saya kalau punya istri itu repot nanti. Saya nggak bisa taklim, saya nggak bisa fokus belajar, atau anggapan-anggapan yang lain. Nah, ini keliru, ya. Nikah itu ibu bukan penghalang untuk meraih kemuliaan di sisi Allah. Justru
banyak pahala yang bisa kita dapatkan dengan menikah, ya kan? Banyak pahala yang bisa kita dapatkan dengan menikah. Barakallahu fikum. Maka berusahalah menyempurnakan dua puncak kenikmatan duniawi. Yang pertama menikah, yang kedua belajar ilmu agama. Maka yang paling sengsara adalah orang yang tidak laku-laku, kemudian juga tidak pernah mau belajar agama. Ngenes itu orang-orang begitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya. Jadi itu nasihat yang kedua. Tentang apa tadi? Puncak kenikmatan duniawi. Berikutnya, nasihat yang ketiga. Ini ada nasihat bagus dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Salah satu maqalat beliau mengatakan, ini tentang orang yang ngantuk. Ada yang ngantuk, Bu? Alhamdulillah, ngantuk ini mungkin dalam sehari kita bisa beberapa kali mengalami ngantuk. Begitu kan, Ibu? Nikmat kan ngantuk itu? Nikmat sekali. Ya, apalagi hujan-hujan begini nih. Barakallahu fikum. Nah, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang masalah ngantuk. Wa nu'asu fil harbi wa indal khawfi dalilun 'alal amni. Rasa kantuk ketika perang, rasa kantuk dalam kondisi takut, dalil 'alal amni, itu tanda ketenangan hati. Lagi perang kok bisa ngantuk. Masya Allah. Ini orang sedang mencekam suasananya. Kok ada yang bisa ngantuk? Nah, kalau ada orang bisa ngantuk dalam kondisi seperti itu salah satu dalil. Itu salah satu tanda bahwa dia tenang hatinya. Itu ketenangan hati. Jadi hatinya tidak rasa gelisah, tidak terbawa oleh suasana. Ya. Ngantuk ya ngantuk aja begitu. Mau sedang perang kah? Sedang mencekam kondisinya. Masya Allah. Berarti orang ini orang yang sangat tenang, menunjukkan bahwa dia tetap merasa aman. Karena orang kalau tidak merasa aman tidak bisa ngantuk. Nah, majelis ta'lim itu kan majelis yang aman. Walhamdulillah. Makanya enak banget ngantuk. Tapi nanti beliau bahas di sini. Jadi orang yang ngantuk saat kondisi perang, saat kondisi sedang takut, itu menjadi dalil, menjadi tanda ketenangan hati. Wa huwa minallah, itulah rasa kantuk yang berasal dari Allah. Adapun perhatikan, wa fis salat wa majalisidz dzikir wal ilmi minasyaiton. Sedangkan rasa kantuk ketika sholat, rasa kantuk di majelis zikir, rasa ngantuk ketika pengajian, itu berasal dari syaitan, syaitanir rajim. Ya Ibu, ada yang ngantuk? Alhamdulillah Ustaz. Ya, tiap saya ngaji selalu ngantuk. Allah itu memang sayang sama saya. Berarti saya dapat fadilah pengajian. Jadi, fadilah pengajian kan nazalat alaihimus sakinah. Ya, sakinah akan turun ya kepada orang-orang yang ngaji. Ya, saking sakinahnya ngantuk. Benar nggak Ibu ini? Nah, kita bahas. Kata Imam Ibnu Qayyim, ngantuk di majelis ilmu itu dari syaitan. Ngantuk saat sholat itu juga dari setan. Barakallahu fiikum. Sebetulnya penjelasan Imam Ibnu Qayyim ini menjadi sanggahan bagi orang yang menganggap
bahwa ngantuk ketika pengajian itu bagian dari ketenangan hati. Katanya itu rezeki dari Allah yang Allah turunkan dengan wasilah kita duduk di pengajian. Dari Allah atau dari setan, Ibu? Itu dari syaitan. Dari syaitan. Ngantuk saat ngaji itu dari setan. Ayo bangun, Bu, bangun. Yang ngantuk bangun. Biar setannya nyingkah. Begitu. Kalau yang ngantuk dari Allah itu yang mana, Bu? Ketika kondisi perang, ya, maksudnya di sela-sela istirahat perang atau saat kondisi mencekam, kok bisa ngantuk? Nah, itu datang dari Allah. Dia menggambarkan ketenangan hatinya. Sedangkan ngantuk saat salat, ngantuk saat pengajian itu datangnya dari setan. Jadi kalau ada yang ngantuk sedang pengajian, kita ruqyah rame-rame biar setannya minggat. Gitu, Bu. Ustaz, saya itu tipe orang yang pelor, katanya gitu ya, tiap nempel molor begitu. Nah, kalau begitu tipenya, Ibu, jangan suka sandaran. Jangan suka sandaran. Cari lokasi yang tidak ada sandarannya. Karena kalau nyandar sudah penyakitnya kambuh. Jadi begitu. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Ya, ibu yang dirahmati Allah, ala kulli hal, ngantuk di rumah dengan ngantuk di majelis ilmu tetap lebih istimewa ngantuk di majelis ilmu. Cuman jangan diagendakan, ya. Enak saya kalau dengerin kajian Ustadz Abu Yaman tuh enak tidur gitu. Gak boleh begitu ya. Apalagi kajiannya malam, online lagi. Sudah. Barakallahu fikum. Ya, ibu dirahmati Allah, artinya berupayalah. Jadi gini, kalau kita ada kegiatan, jadwal taklim, usahakan nih gimana ketika taklim saya seger. Begitu. Paham, Ibu? Apa kayak yang bikin seger? Bawa kopi kah? Atau apapun itu. Mungkin rehat dulu sebelumnya. Jangan capek-capekan dulu. Barakallahu fikum. Nah, ini juga perhatian bagi kaum muslimin. Ya, para suami ibu. Ketika mendengarkan khutbah Jumat. Ya, ini fenomena yang sering kita saksikan. Orang kalau dengerin khutbah Jumat, apalagi khutbah Jumatnya baca teks, kadang titik komanya nggak karu-karuan, setengah jam nggak selesai-selesai. Oh, sudah selesai itu, Ibu. Ya kan? Jamaah itu pasti tertunduk khusyuk itu. Ya, sebagiannya mendengkur malah. Nah, itu dari Allah atau dari setan? Dari syaitan. Maka perhatikan itu, suami ibu dibantu. Kalau bisa pesenin, Mas mau Jumatan, sebelum berangkat tuh pesenin. Ya, usap dadanya, usap wajahnya. Jangan ngantuk ya ketika dengerin khutbah Jumat. Begitu. Karena eman-eman sayang. Ya, ibu yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Jadi kondisikan gimana caranya kalau sedang taklim itu tidak ngantuk. Makanya ya taklim itu kalau panjang juga harus ada jedanya. Biasanya konsentrasi orang itu kan terbatas, Ibu ya. Konsentrasi orang dewasa itu kalau tidak salah 40 menit saja. Paling banter 1 jam. 1 jam. Makanya jam-jam pelajaran di kampus-kampus mahasiswa itu rata-rata 40 menit. Kalau SD, SMP, SMA mungkin bisa kurang dari itu.
1 jam pelajaran bisa hanya 30 menit saja. Karena memang daya kemampuan konsentrasi itu berbeda antara anak-anak dengan dewasa. Dewasa bisa bertahan sampai 45 menit, maksimalnya 1 jam. Kalau anak-anak seperti anak SD itu kalau nggak salah cuma 20 menit saja. Jadi kalau ada orang sudah dewasa kok lewat 20 menit sudah tidak bisa fokus, apa namanya ini, Bu? Masa kecil kurang bahagia. Tidak tuntas jadi anak kecilnya dulu. Barakallahu fikum. Baru 20 menit pengajian sudah ngobrol sendiri bikin majelis. Nggak bisa fokus. Nggak bisa fokus. Padahal seharusnya orang dewasa bisa fokus sampai 45 menit. Makanya ngaji itu ya nggak usah lama-lama. Nanti malah kebanyakannya tidak masuk. Mungkin sebentar saja nggak masuk. Gitu. Barakallahu fikum. Kalaupun mau lama seperti daurah begitu ya dikasih break gitu ya. 1 jam itu maksimal, rehat dulu 15 menit ya. Yang mau ke toilet dulu, yang mau ngopi dulu gitu ya. Atau gerak-gerakin badan dulu. Intinya harus ada jeda rehat. Ya supaya apa? Supaya maksimal. Dan Masya Allah, Ibu yang dirahmati Allah, memang manusia itu serba terbatas gitu ya. Jadi kata para ahli, otak kita itu ada di kondisi yang sangat capek, lelah sekali. Itu kisaran jam 12 siang sampai jam 4 sore. Ibu, otak kita ini ada di kondisi yang sangat lelah, sangat capek. Itu di rentang waktu jam 12 sampai jam 4 sore. Masya Allah. Makanya Nabi ngajarin kita qailulah. Karena otak saat itu sedang capek-capeknya. Ini makanya berat ya kalau ada pengajian habis zuhur. Berat banget Ibu. Pengajian habis zuhur. Kemudian ngajinya di perusahaan misalkan. Kasihan banget itu. Jadi kalau orang masih bisa fokus ngaji habis zuhur, luar biasa itu. Padahal di situ otak kita capek-capeknya. Nah biasanya memang banyak yang juga akhirnya tertunduk khusyuk itu. Gitu. Ya wajar, ngajinya pada zuhur. Ngajinya pada zuhur. Ya. Wajar itu ya wajib dihajar. Diingatkan maksudnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Begitu ya. Makanya qailulah, istirahat siang itu mesti ada. Usahakan ya kegiatan ba'da zuhur sampai asar itu jangan terlalu berat. Usahakan rehat, ada tidur, tapi jangan terlalu panjang juga tidurnya. Ya, maksimal kalau kita lelah-lelahnya, capek-capeknya 2 jam. Ya. Yang lebih bagus setengah jam saja atau 1 jam. Itu sudah cukup sekali. Ya, mengembalikan kebugaran ya badan kita, fisik kita ini, sehingga pada asar bisa berkegiatan lagi dengan maksimal. Barakallahu fiikum. Nah itu nasihat yang ketiga, ngantuk saat pengajian. Dari siapa tadi Bu? Dari Allah atau dari setan? Dari setan. Baik, berikutnya nasihat berikutnya, kita nukilkan dari kalamnya Imam Al-Munawi alaihi rahmatullah. Ini juga nasihat yang berharga. Beliau menyampaikan dalam kitab Faidul Qadir, "Fayambaghi lil insan alla yahtaqira ahadan, farubbama kana al muhtaqar atharu qalban wa azka amalan wa akhlasa niyatan, fa inna ihtiqara ibadillah
Fa inna ihtiqara ibadillah yurithul khusran wa yurithul dhul wal hawan. Beliau sampaikan di sini, sepatutnya seorang muslim itu tidak meremehkan siapapun. Boleh jadi orang yang diremehkan itu lebih bersih hatinya, lebih berkualitas amalnya, lebih ikhlas amalnya. Fa inna ihtiqara ibadillah, sesungguhnya tindakan meremehkan sesama muslim, sesama hamba Allah, kata beliau, yurithul khusran, hanya akan membuahkan kerugian, wa yurithu dzul wal hawan, dan hanya akan menyebabkan kehinaan. Nas'alullah as-salamah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini nasihat dari Imam Al-Munawi supaya kita jangan meremehkan orang lain. Jangan suka meremehkan orang lain. Berupaya menjadi orang baik itu keharusan, tapi merasa sempurna jadi orang baik, ini sikap yang tidak benar. Siapa kita? Ya ibu, siapa kita kalau kemudian kita selalu mengklaim kita lebih baik dari semua orang? Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Barakallahu fiikum. Memantaskan diri untuk meraih predikat salih itu wajib kita usahakan. Akan tetapi merasa sudah paling bertakwa, paling soleh, nah ini yang dilarang dalam agama kita. Ya, jangan merasa sudah paling soleh. Jangan suka meremehkan siapapun. Ibu, yang kita remehkan itu nilai dia sesungguhnya di mana? Di sisi Allah. Boleh jadi di satu bidang dia ada di bawah kita, ya kan? Tapi di bidang-bidang yang lain, apalagi yang tidak nampak bagi kita, bisa jadi dia lebih istimewa di sisi Allah. Atau bahkan secara keseluruhan, nilai kita dengan nilai orang yang kita remehkan ternyata di sisi Allah lebih istimewa orang yang kita remehkan. Kan tidak ada yang tahu. Ya tidak ibu? Orang menilai itu kan zahirnya saja, yang kelihatan. Emang ada orang yang mengetahui kita 24 jam? Kalau ada, alhamdulillah. Ya, orangnya kita sendiri mungkin tidak bisa fokus menilai diri sendiri 24 jam. Ya, kalau ada orang ngulik-ngulik kita sampai 24 jam ditelusuri semua demi menghancurkan nama baik kita, Masya Allah itu. Tapi nggak ada ceritanya orang begitu. Paling apa yang nampak dari informasi yang mungkin bisa digali, hakikat sejatinya seperti apa kan hanya Allah yang tahu. Kita nggak ngerti sepertiga malam terakhir apakah dia itu ahli tahajud. Bisa jadi ya kita suka ngorok, dia mah tahajud. Kita mendengkur, kita ngeluarin iler, dia mencucurkan air matanya dengan munajatnya kepada Allah. Bisa nggak begitu ibu? Bisa. Siapa yang tahu? Kita di malam hari tidur, dia mau baca Quran. Nggak ada yang tahu. Masya Allah, mendoakan kaum muslimin yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia dengan jujur kepada Allah, meminta kebaikan, tidak hanya untuk diri keluarganya, tapi juga untuk kebaikan seluruh kaum muslimin, kebaikan negerinya, kebaikan bangsanya. Tidak ada yang tahu. Maka jangan suka meremehkan orang lain. Apapun kerjaan orang lain itu, apapun amanah yang diembankan kepada orang lain itu, ya. Kalau ibu orang kaya, jangan suka ngeremehkan orang miskin. Begitu. Kalau ibu, ya, istri pejabat tinggi negara, jangan suka meremehkan rakyat jelata. Begitu. Kalau kita sebagai anggota, jangan suka ngeremehkan pengurus.
Kalau kita sebagai pengurus jangan suka meremehkan anggota. Kalau kita sebagai anak jangan meremehkan orang tua. Kalau kita orang tua jangan meremehkan anak-anak kita. Dan demikian seterusnya. Nilai kita itu di sisi Allah, ya, bukan apa yang nampak kasat mata di mata manusia. Ya, Ibu. Bisa jadi ada orang yang jadi murid di satu bidang ilmu, ternyata dia ini lebih istimewa di sisi Allah ketimbang guru yang sedang membahas pelajaran. Bisa nggak begitu? Bisa. Banyak kisah para ulama yang duduk di majelis muridnya mungkin, atau duduk di majelisnya ulama yang lain, ya, yang secara keseluruhan yang duduk di majelis ini sejatinya lebih istimewa dari sisi kapasitas keilmuan. Ini kisahnya banyak, ya, di kalangan para ulama. Mereka tidak saling meremehkan. Ibu, orang itu kan punya rezekinya masing-masing, punya kapasitasnya masing-masing, gitu ya. Jangan suka meremehkan orang. Jangan suka meremehkan orang. Ah, dia mah paling bisanya itu saja. Emang Anda tahu semua ilmunya? Dari mana Anda kemudian mengatakan begitu? Dan hati-hati, jangan suka tergesa-gesa menilai orang. Ya, jangan suka tergesa-gesa menilai orang. Karena bisa jadi penilaian kita itu salah. Apalagi penilaian kita itu kemudian disebarkan kepada orang lain, yang akhirnya secara berjamaah salah di dalam menilai orang. Nauzubillah. Nah, ini perhatikan, karena ya ini sering terjadi ya di kalangan orang-orang yang katanya sudah pada ngaji, gitu ya. Katanya. Barakallahu fiikum. Berikutnya, nasihat yang mirip, ibu-ibu yang dirahmati Allah, datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di dalam salah satu asarnya beliau menyatakan tentang bahaya ngolok-ngolok. Al-bala muwakkal bil qaul law sukhirat min kalbin la khasyiyat an ahula kalban. Seringkali musibah itu terjadi gara-gara omongan. Andai aku ngolok-ngolok anjing, aku khawatir aku diubah menjadi anjing. Anjing sering diolok-olok kan, Ibu? Dasar anjing, gitu. Ngalangin mobil, gitu ya. Berak sembarangan, pipis sembarangan. Anjing lu, gitu kan. Itu kata seorang yang ngolok-ngolok anjing. Nah, ulama zaman dulu, Ibu, takut mereka kalau ngolok-ngolok anjing. Khawatir, ya, kemudian akan menjadi musibah, dia dirubah jadi anjing. Ya, Ibu. Jadi jika ngolok-ngolok binatang saja berbahaya, apalagi ngolok-ngolok manusia, apalagi ngolok-ngolok muslim, apalagi yang diolok-olok itu muslim yang taat. Gurunya diolok-olok, gurunya disuudzoni, ya, Ibu, padahal dia belajar ngaji dari dia paham manhaj dari dia, diolok-olok, gibah berjamaah. Kalian lagi gibahin siapa? Ustaz fulan. Ngaku lagi, gitu. Gibah berjamaah. Ini ngenes, Ibu, ya. Saya sering dapat berita begitu. Ya. Ada sebagian jamaah yang mungkin tanpa merasa dosa ngebully ustadznya, ngolok-ngolokin ustadznya. Fulan begini, ustadz fulan begitu. Berjamaah lagi. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Ya, akhirnya suudzon, ya. Uang yayasan tuh diambil kemana tuh? Ya. Oh, mobilnya udah baru lagi, bagus lagi mobil. Iya, kemana? Kayaknya diselip itu. Masya Allah, gitu. Ini ngeri. Akhirnya diolok-olok, akhirnya tidak hormat lagi, suudzon.
Padahal dia tidak pernah tabayun, tidak pernah duduk bareng ngobrol, ceritaan, ya, apalagi tabayun. Ngeri ini, ya, gibah ini luar biasa, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan gibah itu pasti di dalamnya ngolok-ngolok. Namanya gibah kan dzikruka akhaka bima yakrah, membicarakan keburukan orang. Baik, ibu yang dirahmati Allah, ini sudah menjadi hukum Allah pada realita di dunia ini. Siapa yang ngolok-ngolok sesuatu tidak akan mati sampai melakukan apa yang jadi bahan olok-olokannya. Bahkan bisa jadi lebih jelek dari itu. Itu si ibu itu ya cerewetnya minta ampun nih. Ya. Pokoknya diomelin aja, ya, diolok-olok. Nah, orang yang olok-olok sesuatu, ibu, dia tidak akan mati kecuali pasti dia pun pernah merasakan dosa yang menjadi olok-oloknya dia. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Maka sekelasnya Abdullah bin Mas'ud saja sangat khawatir jika ngolok-ngolok anjing, beliau itu akan dirubah menjadi anjing. Bagaimana lagi kalau diolok-olok itu orang-orang soleh. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalamah fid dunya wal akhirah. Ibu, sampai di sini saja pelajaran kita. Jadi totalnya ada berapa nasihat? 5 ya. Barakallahu fikum. Tadinya pengen 10 nasihat, tapi waktunya habis. Waktu masih ada, cuman yang kita batasi sudah habis. Baik ibu, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.